Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak seberapa mahal sih harga sebuah ambisi? Nah, di anime Dororo harganya itu, ya ampun, potongan tubuh seorang anak. Gila kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah kelam soal pengorbanan iblis dan pencarian jati diri yang luar biasa ini. Gini, kita nggak akan mulai dari awal ceritanya. Biar seru, kita langsung lompat aja ke tengah-tengah aksinya, di mana ada seorang pendekar misterius lagi berhadapan sama ancaman yang, yah, nggak bisa dilihat sama mata biasa. Coba deh, bayangin situasinya. Ada seorang pendekar, lagi ngelawan monster yang super mengerikan. Tapi monsternya nggak kelihatan. Jadi buat orang-orang desa, dia ini kayak orang gila. Nebas-nebas angin doang. Padahal buat dia, ini pertarungan hidup dan mati loh. Dan penampilannya, wah ini aneh banget. Dua lengannya itu ternyata palsu, dari kayu. Tapi jangan salah, di dalamnya itu ada pedang yang super tajam dan mematikan. Dia ini bukan sekedar pengembara biasa, tapi lebih kayak senjata berjalan. Yang bikin makin aneh lagi, dia itu nggak punya indera kayak kita. Dia nggak bisa ngeliat, nggak bisa dengar, bahkan nggak bisa ngerasain sakit sama sekali. Wajahnya itu kaku, kayak topeng kayu aja gitu, tanpa ekspresi sama sekali. Tapi dia punya satu kemampuan super unik. Meskipun matanya buta, jiwanya itu bisa ngelihat. Ngelihat apa? Aura jahat dari para iblis. Nah, inilah caranya dia berburu, ngikutin jejak kejahatan yang nggak bisa dirasain sama kita-kita. Oke, jadi siapa sih pendekar ini sebenarnya? Nah, buat ngerti, kita harus flashback dulu nih, jauh ke masa lalu. Ke sebuah keputusan mengerikan yang dibuat bahkan sebelum dia lahir. Jadi, ceritanya gini, dulu ada seorang penguasa namanya Kagemitsu Daigo. Wilayahnya itu ancur-ancuran. Kelaparan di mana-mana, wabah penyakit, orang mati terus-terusan. Tapi di tengah semua keputusasaan itu, ambisinya yang gelap, wah, malah makin menjadi-jadi. Nah, ini dia momen kuncinya. Di sebuah tempat terkutuk bernama Aula Neraka, Daigo ini benar-benar nekat. Dia udah nggak percaya lagi sama para dewa, dan malah bikin perjanjian sama iblis. Dia nawarin apapun, segalanya, demi ambisinya tercapai. Dan para iblis pun menjawab doanya. Ajaibnya, tanah Daigo langsung subur, panen melimpah, penyakit hilang. Tapi, ya, ada harganya. Dan harganya itu harus dibayar saat itu juga, dengan cara yang paling brutal dan mengerikan. Jadi, tawarannya itu didengar sama 12 iblis. Dan ya, masing-masing dari mereka datang buat nagih janji. Dan harga yang harus dibayar itu adalah anak pertamanya yang baru lahir. Bayangin, bayi itu lahir hidup, tapi tanpa 12 bagian tubuhnya yang paling penting. Lengan, kaki, mata, telinga, kulit, semuanya udah diambil sama iblis, bahkan sebelum dia sempat narik nafas pertamanya. Ngeri banget. Terus gimana reaksi Daigo? Ayahnya dingin banget. Dia nolak bayi itu, bahkan nyebutnya makhluk dan nyuruh orang buat buang dia. Buat Daigo, kemakmuran negerinya itu jauh lebih penting daripada anaknya sendiri. Terus nasib si bayi malang ini gimana? Nah, kita balik lagi ke masa sekarang, di mana pendekar misterius kita tadi baru aja ngalahin iblis pertamanya. Begitu iblisnya lenyap, sesuatu yang mustahil terjadi. Si pendekar tadi tiba-tiba jatuh kesakitan. Sesuatu yang harusnya nggak bisa dia rasain kan? Nah, di sini nih, aturan main di dunianya kebongkar. Ternyata, setiap kali dia berhasil ngebunuh satu dari 12 iblis yang bikin perjanjian sama ayahnya, dia bakal dapat lagi satu bagian tubuhnya yang dicuri. Jadi inilah misinya, berburu iblis, ngancurin perjanjian itu, dan jadi manusia utuh lagi. Dan bener aja, tiba-tiba topeng kayu di wajahnya itu retak, terus lepas, dan di baliknya muncul kulit asli yang tumbuh lagi. Jadi, dia ini bukan cuma pembasmi iblis biasa. Dia lagi dalam perjalanan buat ngerebut lagi kemanusiaannya, satu persatu. Tapi ternyata, pendekar ini yang akhirnya kita tahu namanya Hyakimaru, nggak akan sendirian dalam perjalanannya. Disinilah kita kenalan sama Dororo. Dia ini anak yatim piatu yang kecil, tapi cerdiknya minta ampun dan pemberani banget. Nah, setelah dia ngelihat pertarungan Hyakimaru yang luar biasa, Dororo langsung ngelihat ada peluang. Karena ngelihat kekuatan Hyakimaru yang gila-gilaan, Dororo yang emang pragmatis dan banyak omong ini, mutusin buat ngikutin dia. Akhirnya, mereka berdua, pendekar pendiam dan pencuri cilik, mulai deh perjalanan bareng, kayak udah diikat sama takdir. Dan ini yang bawa kita ke pertanyaan paling penting. Nama Hyakimaru itu kan dikasih sama ibunya, sebagai pengingat kalau dia itu manusia.
Tapi di sisi lain, kemakmuran negerinya itu dibangun di atas penderitaan dia. Setiap iblis yang dia kalahkan buat jadi utuh lagi, itu berisiko bikin rakyatnya sengsara lagi. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, berapa sih harga yang pantas buat jadi manusia seutuhnya? Dan apakah itu sepadan?